Iya, ingat. Nah, baik Ibu, pada saat kemarin saya mengkaji, saya mendapatkan bahwa Ibu itu menderita penyakit gastritis atau penyakit emah ya Bu. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan tindakan mengenai penyakit yang Ibu derita. Nah, dengan cara memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit yang Ibu derita dan cara pencegahan dan cara pengobatannya. Nah, untuk waktunya itu Ibu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Saya langsung mulai saja ya Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu kalau penyakit gastritis itu apa? Itu bukannya Neng penyakit lambung? Ya Ibu, nah benar. Kalau penyakit gastritis itu penyakit emah atau penyakit lambung. Tetapi lebih jelasnya itu jadi pada lambung kita itu terjadi peradangan atau luka pada lambung karena asam lambung kita itu meningkat. Begitu Ibu. Nah, lalu Ibu sebelumnya tahu juga tentang penyebab dari penyakit lambung ini? Kalau saya lama, kalau udah makan yang pedas-pedas, yang asam gitu suka Ya. sakit. Ya Ibu benar. Jadi sebenarnya dalam penyakit gastritis ini atau penyakit lambung ini itu belum terdapat atau belum dipastikan penyebabnya itu apa. Tetapi ada beberapa faktor pencetus dari penyakit ini gitu Ibu. Seperti misalnya eh, kita itu makan tidak teratur kayak gitu. Terus sering terlambat makannya maksudnya gitu Bu. Lalu bisa juga pikiran kita yang tidak tenang, terus juga kitanya juga kurang tidur Ibu, stres gitu. Terus yang ketiga itu ada kayak kitanya makan makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Jadi makan makanan yang terlalu pedas. Terus yang terakhir kita itu sering makan makanan yang mengandung asam dan makan makanan yang mengandung atau berbumbu tajam seperti misalnya cuka atau merica. Lalu Ibu, apakah Ibu juga sudah tahu mengenai tanda dan gejala dari penyakit lambung ini, Ibu? Mual kayak gitu Neng. Nah, ya Ibu benar bahwa kalau misalkan tanda dan gejala dari penyakit lambung ini itu pasti muncul mual, lalu akan muncul muntah ya Ibu, dan kita juga akan terasa kembung, terus juga jadi kurang nafsu makan ya Ibu, itu tanda dan gejalanya. Untuk selanjutnya Ibu, apabila penyakit emah ini atau penyakit lambung ini tidak segera diobati atau dibiarkan terus-menerus, maka akan mengakibatkan terjadinya seperti muntah darah, lalu akan terjadi pendarahan lambung, terus menyebabkan anemia dan juga akan menyebabkan penyebaran penyakit atau penyebaran kepada daerah-daerah yang lainnya. Nah, lalu Ibu tahu nggak cara pencegahan dari penyakit ini? Minum obat nih. Iya, Ibu bisa minum obat juga. Tapi kita juga bisa mencegahnya dengan cara seperti kita harus menjaga pola makan yang baik secara teratur. Lalu kita juga harus hindari menunda-nunda waktu untuk makan karena akan mengakibatkan produksi asam lambung yang meningkat. Nah, terus juga kita harus makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Jadi kita itu harus menghindari makan makanan yang merangsang kerja lambung seperti misalnya makanan pedas, makanan yang mengandung asam, dan kita juga harus menghindari minuman yang mengandung kafein ya Ibu. Lalu kita juga harus menghindari stres yang berlebihan. Nah, untuk menghindari stresnya, Ibu bisa melakukan aktivitas yang positif seperti berolahraga ya Ibu. Lalu apabila Ibu merokok, Ibu harus menghentikannya ya Ibu, jangan merokok. Lalu tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol, dan juga kita itu harus menghindari obat yang terutama dapat mengiritasi lambung. Lalu ada juga cara pengobatannya Ibu. Nah,
Apakah ibu tahu sebelumnya bagaimana cara pengobatan dari penyakit ini? Enggak nih, biasanya langsung diperiksa makan obat. Nah, ibu, jadi cara pengobatan dari penyakit ini, jadi ibu ini makan sedikit tapi harus sering ibu. Seperti misalnya ibu memakan snack atau makanan yang ringan. Lalu kita harus makan makanan yang teratur dan tepat waktu. Lalu dianjurkan untuk meminum air hangat apabila ibu itu terasa mual dan ingin muntah. Lalu minum obat antasida atau obat emah ya ibu. Jadi apabila ibu emahnya kambuh kan pasti dikasih obat dari dokter ya ibu. Nah, bisa juga ibu minum obat yang dikasih oleh dokter. Lalu ibu bisa istirahat yang cukup, bisa juga segera periksakan ke dokter apabila ibu itu nyerinya tidak kunjung reda gitu. Lalu ada jenis-jenis makanan yang emang seharusnya dimakan dan harus dihindari ibu. Nah, apakah ibu sebelumnya tahu ibu? Yang pedas-pedas nggak boleh dimakan. Nah, ya ibu, jadi di sini makanan yang tidak dianjurkan atau tidak boleh itu ada makan makanan yang dapat merusak dinding lambung ibu, seperti misalkan nasi yang keras, terus ketan, jagung, dan ubi. Lalu ada juga yang dilarang itu yang mengandung sumber protein hewani yang misalnya dagingnya itu berlemak, lalu ada ikan asin dan ikan pindang. Lalu juga ada sayuran-sayuran yang dilarang ibu. Jadi nggak semua sayuran itu bagus dikonsumsi pada pasien penderita penyakit gastritis ini. Nah, ada juga yang dilarang ibu. Yang dilarang seperti misalnya makan sayur kol, sayur sawi, dan nangka muda. Lalu makanan dianjurkan atau makanan yang seharusnya ibu konsumsi ada misalkan sumber yang mengandung sumber karbohidrat seperti bubur, kentang rebus, lalu biskuit dan tepung-tepungan yang dibuat bubur atau puding. Lalu ada juga sayur-sayuran yang tidak mengandung serat, tidak berserat dan tidak menimbulkan gas ibu. Jadi ini ibu bisa sayur-sayuran ini bisa dikonsumsi oleh ibu, seperti misalnya labu kuning, labu siam, wortel, dan brokoli. Nah, ada juga untuk buah-buahannya ibu yang dapat ibu konsumsi, seperti misalnya pisang, pepaya, dan tomat ibu. Nah, sampai sini ibu, apakah ibu dapat memahami? Iya. Baik ibu, jika bisa dipahami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, nih udah jelas. Baik ibu, apabila ada yang kurang jelas, ibu bisa baca di sini di leaflet yang sudah saya beri ke ibu. Apabila masih kurang jelas juga, ibu bisa dapat menghubungi saya ibu. Iya. Baik, terima kasih ibu atas kerjasamanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.